Kaisar dinasti utara merampas istri orang. Begitukah cara menghina Nan Pu? Ambil tanda tangani surat cerai. Dia tidak lagi menjadi istrimu. Secara alami tidak bisa dianggap menghina Nanjin mulai sekarang. Dia akan menjadi milik dinasti utara. Budak. Kamu tidak akan bisa tidak akan pernah menceraikan istriku. Dia tidak akan menandatanganinya, lupakan saja. Menandatangani atau tidak bukan urusanmu. Song Jingcheng, lepaskan aku. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Shuer lepaskan aku. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku cari mati. Kaisar yang tidak bermoral, merampas dengan paksa. Bagaimana bisa meyakinkan dunia? Bicara soal moral dengan aku, pantaskah kamu? Dulu kamu mengkhianatiku menikah dengan orang lain. Pernahkah kamu berpikir suatu hari aku akan naik ke posisi tertinggi ini? Wanita berdosa tidak pantas bicara soal moral dengan yang mulia. Apalagi dekat dengan yang mulia seperti ini. Jika yang mulia memiliki kebencian, bunuh saja aku. Untuk menghilangkan kemarahan. Lapor pada Kaisar. Semua orang di kediaman Sandera telah diperiksa. Dan bisa dikunci dan dikurung. Cari mati. Tidak sesederhana itu aku ingin kamu. Hidup lebih sengsara dari mati. Wanita berdosa Shenshu membantu kejahatan. Menipu kaisar dan dimasukkan ke Yeting. Menjadi budak istana. Yang lain di kediaman pangeran. Dikurung di dalam kediaman. Masuk ke halaman kami. Kulitmu ini bukan milikmu lagi. Mengerti? Bersikap baiklah. Lihatlah kulitnya yang halus, sangat murah. Bagaimana dengan Pangeran Nanpu? Si kecil hanya seorang budak berdosa. Masih menganggap diri sebagai permaisuri pangeran. Permaisuri Su datang. Selamat datang Permaisuri Su. Sui Ren. Berani sekali budak ini berani menyebut nama permaisuri. Cepat berlutut. Selamat datang Permaisuri Su. Dulu seorang nyonya besar. Sekarang kotor dan bau. Bagaimana kalian melayaninya? Melihat hubungan masa lalu, saya akan membersihkanmu sendiri. Tidak menyangka, hari pertama Cheng naik tahta, langsung menjadikanku permaisuri. Jika dulu kau tidak membatalkan pernikahan, mungkin hari ini, kau bisa setara denganku. Ayah Su membantu Kaisar dengan baik. Permaisuri Su masuk istana sudah pasti. Sekarang kau sudah diceraikan oleh pangeran. Perempuan diceraikan sulit mencari pasangan baik lebih baik. Saya akan memberimu perjodohan yang baik. Kasim Lin hamba hadir. Sekarang dia milikmu. Terima kasih atas hadiah permaisuri. Jangan-jangan sentuh aku. Saya ingin melihat. Kapan kau akan memohon padaku? Kaisar tidak baik, ada masalah di Yeting. Lepaskan aku. Shenshu, kau berontak seperti ini. Apakah meremehkan Kasim tidak bisa melakukan apa-apa?
Qasim Lin, kau harus berusaha lebih keras. Tenang saja permaisuri, lihatlah baik-baik. Sakit sekali permaisuri, tolong aku. Sakit sekali. Permaisuri, tolong aku. Berani sekali Shenshu berani melukai orang di istana kemari. Potong kedua tangannya ya. Berhenti. Jangan mendekat. Berani sekali pelayan tubuh suci kaisar orang sepertimu berani menyentuh. Ada yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Anda harus membela saya, wanita ini sudah gila. Ingin membunuh saya. Kakak Cheng sebelumnya si manis ini, lebih baik membatalkan pernikahan daripada menikahi tawanan. Sekarang dia bermain mata dengan Qasim lebih baik. Berikan dia kepada Qasim Lin sebagai pasangan. Tepat untuk membantu Anda melampiaskan kemarahan. Jangan lakukan kebiasaan kotor ini di istana. Apalagi Anda sebagai selir demi seorang budak bersalah, tidak perlu membuat keributan besar. Tapi siapa yang tidak tahu pasangan Qasim marak di istana? Kakak Cheng, apakah Anda masih tidak tega padanya? Apa yang tidak tega? Dia hanya seorang budak bersalah. Pada dasarnya hanya untuk dimainkan asyik. Asal Anda merendahkan diri, saya tidak akan mempermasalahkan lagi. Saya adalah selir tawananku meskipun Anda adalah selir. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Selir tawanan Zhu Chen sudah membuang Anda. Anda hanya seorang budak istana dari utara. Hanya pantas menjadi pasangan Qasim. Song Jingcheng, jadi ini caramu menyiksaku. Budak bersalah Shenshu. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Hamba tidak beruntung menerima anugerah kaisar, hanya bisa mati untuk menebus kesalahan. Shenshu tanpa perintahku. Berani kau mati. Kakak Cheng, budak ini membuatmu menjadi bahan tertawaan, mati saja lebih baik. Apa yang kau helangi? Diam. Biarkan dia mati. Bukankah itu terlalu mudah baginya? Tanpa perintahku tidak ada yang boleh menyentuhmu. Aku tahu kau melakukannya untukku, tapi sebagai selir. Menyentuh budak bersalah, bukankah itu mengotori tanganmu? Panggil Qasim Lin yang mengacau istana. Serat ke Departemen Hukuman untuk dihukum cambuk sebagai contoh. Kasihanilah hamba yang mulia. Lalu bagaimana dengan si manis ini? Budak bersalah Shenshu melawan atasan. Menentang selir pindahkan ke istana Yuan untuk menjadi pelayan pembersih. Kakak Cheng, kau memindahkannya ke istanamu. Ini hukuman apa? Ketika kau melayani, dia akan melayani di sampingmu. Bukankah itu lebih baik? Kakak Cheng bijaksana begitu. Kita bisa menyiksanya setiap saat. Shenshu, suatu hari nanti, kamu akan menundukkan kepala padaku. Shenshu, meskipun kakak Cheng melindungimu, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Jangan bergerak. Ketika kamu mencari kematian begitu tegas, sekarang malah takut. Hamba sudah menjadi istri orang. Lebih baik mati daripada dipermalukan.
Kamu sudah jadi istri yang dibuang masih menjaga kesucian untuknya. Mempertaruhkan nyawa berpura-pura suci untuk siapa? Hamba sudah jadi istri yang dibuang seharusnya tidak mencemari kehormatan yang mulia. Apa kamu ini aku yang menentukan? Pangeran ketiga ayahku sudah menikahkan aku. Giok ini kembalikan padamu. Kamu sudah menerima tanda dariku, kamu adalah milikku. Kamu tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa lagi? Apakah pangeran ketiga bisa membuat kaisar memerintahkan untuk menikahiku? Dengan keadaanmu sekarang menikah dengan keluarga Shen, kaisar akan menuduhmu bersekongkol. Aku tidak takut. Keluarga Shen takut, mohon pangeran ketiga melepaskanku. Kamu tunggu aku pasti akan menikahimu. Ucapan masa kecil pangeran ketiga tidak perlu diingat. Masing-masing baik-baik saja. Kamu lebih patuh, aku tidak akan memaksamu. Yang mulia jangan sembarangan, aku akan patuh. Permaisuri Su mengirim hamba untuk memberi salam. Malam sudah larut, harap yang mulia menjaga kesehatan. Segera tidur. Panggil Permaisuri Su untuk melayani. Tidak menyangka dulu Putri Shen sekarang melakukan pekerjaan hamba dengan lancar. Permaisuri berbicara padamu, bisu. Jawab permaisuri, melayani permaisuri adalah tugas hamba. Bagaimana dia membuat permaisuri tidak senang? Tidak tahu aturan, Yinghong mengajarinya aturan. Yinghong, ambilkan secangkir teh panas ya. Hamba tahu salah, mohon kaisar menghukum. Cari Paman Li tampar 20 kali. Kakak Cheng, hamba istriku melakukan kesalahan. Kamu menghukum begitu berat, dia bersalah, kamu tidak menghukum. Bagaimana menghukumnya agar permaisuri senang? Bagaimana kalau aku mengajarimu memanah? Dia melayani di samping. Baik istriku. Tiba-tiba ada ide bagus. Kakak Cheng jarang bersemangat, ajar aku memanah. Jangan marah kalau aku lambat belajar. Aku di sini tak apa. Aceng, aku tak mau latihan memanah lagi. Membosankan sekali. Ayo kita panah apel di pohon. Apapun yang kau mau aku ikuti. Kakak Cheng, kalau aku panah kena pelayan itu gimana? Itu kan nyawa manusia juga. Cuma buat hiburanmu saja. Yang lain tak penting. Jadi kau benar-benar mencintainya. Asyo, apapun yang kau mau aku penuhi. Asyo, aku pasti akan menikahimu. Aceng, kuasa di tanganmu. Aku terima. Pelayan, siapa suruh kau bergerak, panahku meleset. Ini salahku. Kakak Cheng sengaja membantunya. Aku sudah membidik tepat ke jantungnya. Kakak Cheng, pelayan ini benar-benar merusak suasana. Kurasa dia sengaja melawanku. Cepat minta maaf pada Ratu Su. Mohon ampun pada Ratu Su. Tapi hamba ingin bertanya, keluarga kerajaan utara hidup dari rakyat. Harusnya mengutamakan rakyat. Kenapa bisa seenaknya menginjak nyawa dan martabat? Pemberontak berani minta martabat dari kaisar. Kurasa kau harusnya seperti ayah dan kakakmu yang pemberontak. Jemesu Kimpenjara dan Dayokam. Apa katamu? Ayah dan kakakku tak mungkin pemberontak, mereka seharusnya sedang berjuang di perbatasan. Omong kosong, orang yang bersekutu dengan pemberontak. Berhak apa menjaga perbatasan? Pangeran ketiga lemah, kau menikah dengan tawanan. Bisa membantunya keluar dari kesulitan Shuer. Aku tahu perasaanmu padanya. Sekarang kau menderita, tunggu dia naik tahta. Ibu Suri pasti akan waspada pada keluarga Shen. Aku akan meminta diri menjauh dari istana. Berjuang di perbatasan bertahan beberapa tahun ini. Pasti kita akan berkumpul lagi. Hamba tahu salah, siap menerima hukuman.
Tapi mohon Kaisar selidiki kasus keluarga Shen. Keluarga Shen tak mungkin berkhianat. Kasus keluarga Shen. Kau tak berhak ikut campur, kau sudah membuat Ratu Su marah. Kehidupanmu dan seluruh keluarga Shen tidak akan cukup untuk menebus. Kaisar demi membuat sang selir tersenyum, malah menjadikan keluarga Shen sebagai tumbal. Kau sama saja dengan Kaisar yang zalim. Kau pengkhianat yang tidak punya kehormatan. Apa hakmu untuk mencampuri urusanku menikah dengan orang lain setelah membatalkan pertunangan? Jika keluarga Shen berbalik melawan, aku masih membiarkan kalian hidup. Itu sudah merupakan belas kasihanku. Setelah kelinci diburu anjingnya disembelih, keluarga kerajaan memang tidak punya hati. Hari ini aku benar-benar menyadarinya. Si kecil berani tidak menghormati yang mulia. Sungguh keterlaluan. Panggil pengawal. Pengawal bawa dia keluar. Berlutut di luar aula tanpa perintahku, jangan berdiri. Kakak Cheng, kau. Hari sudah larut, selir Su, mari kita tidur. Untuk apa berdebat lagi dengan budak berdosa ini? Sudah cukup baik untuknya. Song Jingcheng, keluarga Shen telah setia padamu. Tidak menyangka hasilnya seperti ini. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan keluarga Shen menanggung tuduhan palsu. Kakak Cheng, setelah mencium wangian ini, kita akan menjadi suami istri yang sebenarnya. Selir Su, baru berapa lama kau di istana? Sudah belajar trik wanita harem. Kakak Cheng, maafkan aku, hamba pikir. Wangian ini untuk menenangkan pikiran. Mengingat yang mulia baru-baru ini sibuk. Pengawal antar Selir Su kembali ke istana Kunyi. Wewangian ini ternyata sangat kuat. Ini kesalahan Sui Ren. Kau masuk dan lihat apa yang terjadi pada Yang Mulia. Hamba akan membalut luka Anda dulu. Biarkan Kasim Li memanggil tabib. Ashu. Sudah lama kau tidak memanggilku Ashu. Mohon Yang Mulia melihat persahabatan kita dulu. Selidiki kasus keluarga Shen dengan Ashu. teliti. Yang Mulia, apa yang kau lakukan? Ashu, aku sangat merindukanmu. Nonaku, jika Anda tidak tega meninggalkan pangeran ketiga, mungkin kembali dan memohon pada ayah tidak bisa. Jika dia tidak bisa menjadi orang yang berkuasa, dia akan mati. Tidak. Mohon jaga diri. Ashu, apakah kau sangat membenciku? Apakah kau tidak bisa melupakan Su Chen? Hamba tidak berani Yang Mulia memaksa suamiku menceraikanku. Masukkan keluarga saya ke penjara. Apakah Yang Mulia membenci hamba? Ashu. Kamu mendendam padaku. Jika Yang Mulia tidak keberatan, hamba bisa menuruti keinginan Yang Mulia. Hanya berharap Yang Mulia mengampuni Su Chen. Maafkan keluarga Shen. Kamu hebat, Su Chen juga. Keluarga Shen juga tidak pantas kamu jual diri untuk memohon. Aku ingin kamu di istana. Menebus dosa sampai mati. Nyonya, tadi malam Kaisar memanggil Shen Shu ke aula. Beberapa saat kemudian mengusirnya keluar. Kesempatan bagus diberikan kepada wanita itu. Kirim pesan kepada ayahku, suruh dia segera menghancurkan keluarga Shen. Perdana Menteri Su benar-benar di bawah satu orang. Di atas ribuan orang, bahkan kediaman pangeran yang dilarang. Bisa masuk keluar sesuka hati pangeran. Mau duduk diam sampai kapan? Apakah Perdana Menteri Su mau bekerja sama dengan saya yang dibuang negara ini? Asal kamu mau. Saya bersedia membantumu. Tapi, kamu harus membantu saya memberantas keluarga Shen. Aceng. Kamu kenapa datang? Shuer, ini aku. Kamu datang kemari buat apa? Cepat pergi. Ini penyakit menular, bisa membahayakanmu. Shuer, karena aku bisa datang menemuimu. Berarti Song Jingcheng sudah memberi izin. Dia juga tahu kamu terkena wabah. Seluruh halaman sudah dikunci. Jika aku juga mati karena penyakit, dia bisa memberi penjelasan ke Nanjin. Aku sudah hampir mati. Dia masih memanfaatkanku. Kamu juga bodoh.
Dia sudah memaksamu menandatangani surat cerai. Kamu tidak seharusnya datang. Shuer itu, dia yang memaksaku menandatanganinya. Tidak sah, jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Perdana Menteri Su sebelumnya membela pangeran. Setelah pangeran dibebaskan, apakah dia berhubungan dengannya? Mereka tidak pernah berhubungan. Pangeran mengucapkan terima kasih lalu pergi ke Yeting. Tidak pernah kilir. Yeting dia mencari Shen Shu. Ya dia. Tertular wabah sepertinya, sudah tidak bisa diselamatkan. Sialan, kenapa tidak bilang dari awal? Panggil tabib. Jika dia meninggal, kau akan ikut dikuburkan. Baginda, itu wabah. Jangan pergi. Enyahlah. Itu wabah. Enyahlah. Baginda, jangan pergi, Baginda. Ashu, kenapa kau di sini? Kau dan Ashu sudah tidak ada hubungan lagi, kembalilah ke kediamanmu sebagai tawanan. Jika bukan karena Baginda mengasingkan Shuer ke sini, apakah dia akan seperti ini? Simpan saja kepalsuanmu itu. Aku tidak membunuhmu, itu sudah cukup baik. Jangan terlalu lancang, enyahlah. Huchen, cepat pergi. Kau akan terlibat. Baginda, Shuer tertular wabah. Jika Baginda mengabaikan rakyat demi seorang wanita, Shuer tidak akan sanggup menanggung celaan seluruh negeri. Aku menyarankan Baginda untuk pergi saja. Apa hakmu mengaturku? Bawa tawanan itu pergi. Baginda, hamba sudah memanggil tabib. Baginda sebaiknya pergi dulu. Li Pei, kau tidak mengerti? Di mana semua orang? Sudah meninggal? Baginda, mohon lepaskan hamba. Mohon. Ashu. Shuer takut padamu. Apa kau ingin dia meninggal? Baginda pergi dulu, biarkan tawanan di sini. Merawat Nona Shen. Baginda. Pergi dulu. Kakak Cheng sudah gila? Wanita itu tertular wabah. Dia malah tidak peduli bahaya dan menemuinya. Katanya Huchen bisa dipercaya menurutku. Pria ini juga sudah terpikat oleh wanita itu. Yang Mulia, tenanglah jika tawanan tidak tahu diri. Kenapa dia membiarkan Yang Mulia mengatur untuk memberikan obat mematikan itu pada wanita itu? Lagi pula ayah sudah punya rencana lain. Pasti akan membuat wanita itu dan Shuer bermusuhan. Yang Mulia tidak percaya pada tawanan, tapi percayalah pada rencana ayah. Hidup Yang Mulia. Hidup Yang Mulia selamanya. Berdiri, terima kasih Kaisar. Baginda sudah naik tahta, beberapa bulan posisi permaisuri masih kosong. Mohon Baginda menitipkan selir Su sebagai permaisuri, agar segera melahirkan putra mahkota. Untuk memperluas Kilyarga Karajan. Hamba setuju. Sekarang Su Xiang mendominasi istana. Jika Suiren dijadikan permaisuri, akan semakin sulit mengendalikan keluarga Su. Belum genap 3 tahun sejak almarhum Kaisar mangkat. Masih dalam masa berkabung. Menjadikan Suiren sebagai selir akan diadakan pada hari yang ditentukan. Terima kasih Yang Mulia. Hamba masih ada satu hal untuk dilaporkan. Yang Mulia, silakan lihat. Keluarga Shen ingin menggunakan simbol militer ini untuk memanggil pasukan pengawal selatan Jen dengan sengaja memaksa istana. Hamba memiliki dokumen sebagai bukti. Keluarga Shen telah setia selama beberapa generasi. Jika diselesaikan dengan tergesa-gesa, tidak akan menghangatkan hati para pejabat setia. Saya akan menyelidiki kasus ini sendiri. Yang Mulia, keluarga Shen bersekongkol dengan Jin Selatan, menghancurkan dinasti utara. Kita buktinya jelas. Hamba berpikir keluarga Shen harus segera dihukum dengan hukuman pemusnahan keluarga. Perdana Menteri Su ini melawan saya. Hamba tidak berani. Saya akan memutuskan kasus ini sendiri. Persidangan selesai. Selamat jalan Kaisar. Li Pei, bagaimana kabar Ashu? Yang Mulia, tabib sudah memeriksanya. Ada obatnya sudah diberikan. Putra mahkota juga sudah kembali ke kediamannya. Acheng. Apakah kamu akan menikahiku? Ashu. Apapun yang terjadi, kamu adalah satu-satunya istriku. Li Pei. Pastikan dia dirawat dengan baik. Baik. Ashu. Permaisuriku hanya bisa kamu. Keluarga Shen sedang dalam bahaya besar. Kamu masih sempat minum teh di sini. Apa yang kamu katakan? Jangan mendekat. Ini adalah barang pribadi ayahku. Mengapa ada padamu? Kasus pengkhianatan keluarga Shen sudah diputuskan. Sekarang ayahmu hanya seorang tahanan kelas 3. Ini satu-satunya barang sisa yang dia tinggalkan untukmu. Apakah kamu menginginkannya? Tolong Nyonya kembalikan barang ini pada hamba. Inikah caramu meminta tolong?
Tolong Nyonya kembalikan barang ini pada hamba merangkaklah. Merangkaklah dan saya akan memberikannya padamu. Nona Shen yang dulu begitu angkuh, kini menjadi begitu rendah hati. Barang rongsokan ini tidak kubutuhkan, ambillah. Tahukah kamu keluarga Shen akan dimusnahkan? Dimusnahkan apa maksudnya? Ditemukan dari keluarga Shen bukti pengkhianatan sebanyak 1 peti. Kakak Cheng memerintahkan keluarga Shen untuk dibantai sampai 9 generasi. Tidak mungkin, keluarga kami tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Baginda ingin keluarga Shen bersalah, ayahku tentu akan mencari bukti sesuai keinginan Baginda. Keluarga Shen bersiaplah untuk dihancurkan. Tidak, ayahku tidak akan melakukan hal seperti ini, tidak mungkin. Jangan masuk. Baginda, Anda tidak boleh masuk. mohon Baginda ingat jasa keluarga Shen yang setia. Kasihanilah keluarga Shen. Mengapa berkata demikian? Baginda mengapa berpura-pura tidak tahu? Bukankah Baginda mendengar fitnah dan ingin memusnahkan keluarga Shen? Aku tidak pernah mengeluarkan dekret untuk menghukum keluarga Shen ini. Aku yang akan memutuskan, jangan bicara lagi. Keluarga Shen tidak bersekongkol dengan Nanjin. Zhu Chen juga membantu Baginda naik tahta. Jika Baginda tidak percaya, tanyakanlah pada Ibu Suri. Mohon Baginda memeriksa dengan teliti. Jangan masuk, minggir, jangan masuk. Shuer, kamu tidak perlu memohon padanya. Zhu Chen, berani-beraninya kamu masuk ke istana dalam. Shuer, jangan memohon padanya, ikut aku. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan keluarga Shen. Berani sekali. Istana dalam bukan tempat yang bisa kamu masuki sesukamu. Dan pergi sesukamu urusanmu dengan pejabat dalam. Aku belum menyelidikinya. Kamu masih berani bicara sembarangan di sini. Baginda maafkan, Zhu Chen hanya khawatir pada hamba. Jadi dia melanggar Baginda. Kamu tidak percaya padaku malah membelanya. Aku tidak akan memenuhi keinginanmu kemari. Bawa sang pangeran keluar pukul 50 kali. Ya, keluarga Song. Baginda demi membalas dendam pada Shuer, Baginda menyiksa pejabat setia. Shuer, jangan percaya padanya. Mohon Baginda jangan marah. Setelah Baginda menyelidiki, Baginda akan tahu keluarga Shen tidak bersalah. Zhu Chen juga membantu Anda. Saya tidak ingin mendengarkan lagi. Perawatan ketat. Kaisar tidak baik. Shen Shu melarikan diri setengah jalan ke istana Changchun. Ibu Suri diminta untuk membantu keluarga Shen yang mulia naik tahta. Tuan rumah Shen. Hal besar tentang keluarga Shen, Kaisar akan mencari tahu. Tapi yang mulia tidak percaya pada budak. Kau telah mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan untuk seluruh keluarga, budak akan melakukannya. Busuk di perut sekarang keluarga Shen untuk keluarga kerajaan terkenal. Para budak mengorbankan diri untuk yang mulia. Menikah dengan dinasti Jin Selatan. Tempat tinggal. Saya pikir Anda masih berpikir tentang Kaisar. Sudah kacau sejak Anda memasuki istana. Saya ingin keluarga saya membantu Anda. Dia akan menghancurkan pikirannya selamanya. Jika kita bisa melindungi kehidupan keluarga Shen, budak bersedia ditukar dengan 3. Shen Shu, kau berani membunuh Ibu Suri. Kaisar Shen wanita gila dan segera membuangnya. Keluarga Shen belum selesai. Beraninya kau menggunakan kehidupan Ibu Suri. Kau benar-benar tidak berani membunuhmu. Budak tidak membunuh Ibu Ratu. Saya melihat Anda berani berdebat. Kasus keluarga Shen memiliki bukti kuat. Wanita ini tidak bisa tinggal. Aduk bekas istana dan harem. Tarik keluar. Tongkat 20 menunggu untuk jatuh. Anak-anak bertanya pada ibu, apakah kejahatan musuh keluarga Shen salah? Shen Shu menikah dengan proton dari dinasti Jin Selatan. Apakah ada kesulitan? Kebenaran adalah, keluarga Shen melalui pengkhianatan. Dosa tidak bisa diampuni. Karena ibu tidak mau mengatakan itu. Akan mencari tahu sendiri. Terus seperti ini. Cepat atau lambat. Geografi, simpan Shen di malam hari. Besok adalah hari yang baik untuk penobatan selir.
Semuanya sudah siap. Besok wanita Shenshu itu akan pergi bersama keluarga Shen. Dengan mandat surga. Dekrit Kaisar. Kuasa surgawi telah menetapkan dasar. Hamba diperintahkan untuk membawa racun dan menyampaikan pesan lisan dari Yang Mulia. Shenshu 1/3. Seluruh keluarga Shen hidup. Kaisar telah naik tahta selama beberapa bulan. Memikirkan beratnya tanggung jawab negara dan ketenangan rakyat. Hari ini Kaisar mengumumkan ke seluruh dunia. Menobatkan Suiren sebagai selir utama. Memimpin istana untuk menunjukkan kebajikannya. Ditetapkan. Ibu putri tidak berbakti seumur hidup ini. Tidak bisa merawat dan berbakti di samping kalian. Bagaimanapun kakak Shenshu Cheng menyukaimu. Yang berdiri di sampingnya hanya bisa aku. Hanya berharap di kehidupan berikutnya masih bisa menjadi putri kalian. Semoga keluarga kita di kehidupan selanjutnya hidup tanpa kekhawatiran. Kamu sudah menjadi selir utama. Harus mengurus istana untuk kaisar. Yang terpenting adalah memperluas keturunan kerajaan. Yang Mulia gadis Shen mengalami masalah. Apa? Ibu Suri lihat kaisar kenapa terburu-buru. Pergi bagaimanapun seluruh keluarga Shen. Pasti 3 tanpa ragu. Shuer. Di mana Shenshu? Orangnya dibawa oleh utusan Nan Jin. Mohon maaf Kaisar. Melapor kepada Kaisar. Penjara melaporkan. Keluarga Shen meninggal karena racun. Siapa yang melakukannya? Aku tidak pernah memerintahkan. Hamba tidak tahu. Ashu tidak akan memaafkanku. Li Pei selidiki. Selidiki untukku ya. Shuer, kenapa kamu bangun? Kamu sudah minum penawarnya. Istirahat beberapa jam akan baik. Orang tua saya. Saat saya mengirim orang untuk menyelamatkan. Mereka sudah diberikan oleh Song Jingcheng. Hadiah orkid. Shuer. Ashu. Kaisar, kau membunuh keluarga Shuer. Berani-beraninya kau datang ke sini. Aku tidak melakukannya. Berani sekali kau pangeran. Berani tidak hormat pada Kaisar. Tangkap dia. Keluarga Shen dihukum mati tanpa belas kasihan. Kau masih berpura-pura tidak tahu. Tangkap Song Jingcheng. Jauhkan diri dari Shuer. Jangan sentuh dia. Song Jingcheng. Ashu. Shenshu sendirian. Seluruh keluarga Shen hidup. Kau membohongiku untuk minum anggur beracun lalu membunuh seluruh keluargaku. Mencabut sampai ke akarnya. Kaisar sangat licik. Kau benar-benar percaya aku akan membunuh seluruh keluargamu? Kalau bukan karena perintah Kaisar, siapa yang berani membunuh pejabat tinggi istri secara diam-diam? Song Jingcheng, jika kau membenciku, kau bisa membunuhku saja. Mengapa tidak membiarkan keluarga Shen? Menurut pendapatku keluarga Shen harus segera dihukum. Dengan hukuman pemusnahan keluarga. Ashu, beri aku waktu. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Song Jingcheng, kau percaya semua orang kecuali aku. Jika saja ini diselidiki lebih awal, 76 anggota keluarga Shenku tidak akan mati dengan tragis. Izinkan hamba menguburkan keluarga. Kau ikut aku kembali ke istana dulu. Kaisar bisa kejam. Membunuh menteri setia tapi membuat hamba melihat keluarga tanpa ada yang mengurus. Kau tidak ingin kembali ke istana sekarang. Beristirahatlah di kediaman pangeran dulu. Aku akan mengirim orang untuk merawatmu tanpa perintahku. Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini. Song Jingcheng, keluarga Shenku salah menilaimu.
kau akan mendapat balasan. Aku yang salah, aku meremehkan keluarga Su. Mereka berani. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Maafkan aku melindungimu dengan cara ini. Ibu Suri tampaknya tinggal di belakang istana tapi sebenarnya bersekongkol dengan Perdana Menteri Su. Tangan mereka semakin jauh menjangkau di istana. Suatu hari nanti aku akan memotong tangan-tangan itu satu persatu. Kau sudah bersabar, begitu lama jangan sampai sia-sia. Mereka sudah terlalu banyak ikut campur. Sekarang masih berani menyentuh orangku kali ini. Aku tidak akan tinggal diam. Yang mulia hamba, sudah melaksanakan perintah Anda. Melakukan upacara penghormatan untuk keluarga Shen. Ashu pasti tidak akan memaafkanku, aku ingin menyendiri. Baik. Ayah ibu. Putri datang untuk mengantar kalian pergi. Putri tidak berbakti, tidak bisa membersihkan nama keluarga dari tuduhan palsu. Ayah Anda berjuang seumur hidup tapi sekarang, bahkan nisan pun tidak bisa didirikan. Ayah ibu. Putri yang bersalah kepada kalian. Shuer, kereta kuda sudah siap, mari ikut aku. Aku tidak bisa pergi, aku harus tetap di sini. Tetap di sini Song menunggu. Jingcheng terus membunuhmu. Sejak kecil aku belajar bela diri, bercita-cita menjadi jenderal, tapi ayah memaksa aku menjadi putri bangsawan. Jadi, aku bertunangan dengan Song Jingcheng. Tapi ayah bilang, anak-anak keluarga Shen harus setia pada negara, maka aku menikah denganmu. Tapi kemudian Ibu Suri bilang bisa menyelamatkan keluarga Shen. Aku percaya pada perkataannya, menelan ketidakadilan ini. Tapi pada akhirnya, seluruh keluarga tewas mengenaskan, rumah tangga hancur berantakan. Sampai saat ini, aku tidak akan lagi mendengarkan perkataan orang lain. Aku akan membalas dendam untuk keluarga Shen. Shuer, ikut aku ke Nanjing, sama saja bisa balas dendam. Su Chen, kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak bisa lagi menyusahkanmu, ini urusan keluarga Shen. Hanya aku sendiri yang bisa menyelesaikannya. Ayah ibu. Putri yang tidak berbakti, tidak bisa membedakan orang, menyusahkan seluruh keluarga. Keluarga Su. Memfitnah orang baik, tidak pantas menjadi pejabat. Song Jingcheng. Mudah percaya pada pejabat, tidak pantas menjadi kaisar. Aku Shen Shu hari ini bersumpah dengan darah mengorbankan diri. Pasti akan membuat orang yang menghina dan mengkhianatiku membayar harganya. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu aku lagi? Di istana ini bertahan dengan kuat adalah langkah pertama untuk membalas dendam. Ashu, tinggallah di sisiku. Jadilah ratuku. Aku dulu adalah selir dari negara vasal. Jika kau ingin menjadikanku ratu, pasti akan ada penentangan di istana. Posisi ratu selalu milikmu, mereka tidak berhak mengatur diriku. Aku tidak ingin kau berselisih dengan para menteri karena aku untukku. Jangan memberikan gelap dulu, baiklah Ashu, semua sesuai keinginanmu. Aku telah menemukan pelayanmu dulu, Shuanger. Biarkan dia menemanimu tinggal di istana Jiaofang. Ya. Apakah kau benar-benar ingin tinggal atau tidak? Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tuan Kaisar sangat menyayangimu. Hadiah-hadiah ini semuanya khusus untukmu. Istana Jiaofang ini sebenarnya adalah tempat tinggal ratu. Tapi mengapa kau menolak penobatan? Hanya dengan bermain sulit didapat, kaisar akan hanya mengikuti keinginanku. Hanya mendapatkan beberapa hadiah, dan sudah merasa seperti tuan. Kau tetap putri dari pejabat yang bersalah. Selir yang ditinggalkan dari negara vasal itu tidak penting. Yang penting adalah kasih sayang kaisar. Permaisuri, apa kau setuju? Seorang wanita tanpa nama dan gelar. Bertemu permaisuri tidak berlutut berani mengejek kami. Kau hanya seorang pelayan.
berani melawanku. Anak kecil, jangan pikir karena Cheng kakak sayang padamu kau berani memukulku. Aduh. Semua karena aku dulu bekerja dieting. Tangan tidak ada beratnya, sekarang Kaisar sangat menyayangiku. Aku benar-benar tidak tahan dengan sedikit kesulitan. Kurang ajar. Permaisuri, ini semua kesalahan pelayan. Pelayan tidak seharusnya melawanmu. Jika kau suka hadiah Kaisar untukku, ambil saja. Mengapa harus menyiksa pelayan? Kotor tangan permaisuri. Kaisar, aku tidak memukulnya, dia berpura-pura. Aku melihatnya sendiri, kau pikir aku buta? Atau keluarga Su pikir aku mudah ditipu? Kaisar, perasaanku padamu. Apa kau masih tidak mengerti? Keluarga Su kami juga selalu melindungi Yang Mulia. Cukup, jangan pernah datang ke Ashu lagi. Kalau tidak pasti akan dihukum berat. Yang Mulia, ini semua kesalahan hamba. Jangan salahkan selir Guifei, ini semua kesalahan hamba. Hamba pantas dihukum. Yang Mulia, jangan sampai karena hal ini merusak hubungan dengan selir. Kamu wanita, kamu memang pantas dihukum. Berkeliaran di depan Kaisar, siapa yang memberimu keberanian? Kaisar, jangan lagi terbuai olehnya. Dia sedang memanfaatkanmu. Selama ini aku terlalu memanjakannya. Sombong bahkan tidak menghormati Kaisar. Yang Mulia, jangan salahkan selir Guifei. Meskipun selir Guifei bersalah, Yang Mulia juga harus mempertimbangkan muka keluarga Su. Jangan kira di istana ini keluarga Su bisa mengendalikan segalanya. Kaisar, kesalahan hamba tidak sebanding dengan keluarga hamba. Keluarga Su kami tidak pernah tidak menghormati Yang Mulia. Hamba rela menerima hukuman. Panggil Suiren cemburu buta. Melukai orang seenaknya, turunkan jabatan menjadi Guipi, dikurung di istana Kunyi. Tidak boleh keluar tanpa panggilan. Suiren, aku akan segera membuatmu kehilangan segalanya. Keluarga Su kalian harus mati bersama keluarga Shen. Ashu, dapur kekaisaran baru saja kedatangan koki baru. Sup manisnya enak, kamu coba. Selir, kenapa kamu? Kenapa beberapa hari ini selalu mual? Kenapa Ashu Lipei panggil tabib? Selamat Yang Mulia, selir sedang hamil. Benarkah? Bagaimana bisa Ashu kita punya anak? Hanya saja sebelumnya selir mungkin terkejut, menjadikan tubuhnya lemah. Minumlah obat penenang dan penguat. Akan membaik. Ashu, aku akan menjadi ayah, kita punya anak. Kamu tidak tahu berapa lama aku menunggu hari ini. Kamu juga seperti anak kecil. Aku senang, aku sangat senang. Aku akan umumkan ke seluruh negeri, aku akan menjadikanmu permaisuri. Kali ini kamu tidak boleh menolakku lagi. Permaisuriku hanya bisa kamu. Kamu benar-benar ingin aku menjadi permaisurimu. Ashu, sejak awal sampai akhir di hatiku. Selalu seperti itu. Mungkin sebelumnya ada beberapa kesalahpahaman, kamu kembali. Kamu berjanji padaku kita akan baik-baik saja. Jalani hari-harimu dengan baik ya. Ya. Tapi Aceng, ada beberapa hal yang sudah terjadi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa di luar begitu ramai? Apa yang terjadi? Kaisar mengangkat Shen sebagai permaisuri. Kenapa dia Shenshu bisa? Seorang wanita yang pernah dicintai kenapa bisa membuat kakak Cheng selalu memikirkan dia? Dia hamil. Yinghong, apakah ayahku sudah mengirim surat? Aku dikurung selama sebulan. Suasana di istana sudah berubah. Kaisar, apakah benar-benar akan meninggalkan keluarga Su? Perdana Menteri mengirim pesan bahwa di pesta ulang tahun Ibu Suri akan membuat Shen kehilangan reputasinya. Manis, aku akan membuatmu hamil tapi tidak bisa melahirkan. Menghadap Kaisar, menghadap Ibu Suri. Semoga Ibu Suri panjang umur dan diberkati. Kamu tidak melihat permaisuri mana sopan santunmu? Permaisuri, Adik tidak perlu terlalu formal. Supin, aku ingat pernah bilang. Tanpa panggilan tidak boleh keluar. aku yang memanggilnya kemari. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku memanggil selir untuk menemaniku. Kenapa? Kakak dulu adik tidak tahu sopan santun. Banyak menyinggung, sekarang kakak sudah menjadi permaisuri dan mengandung keturunan kaisar. Adik berharap kakak mendapatkan apa yang diinginkan. Adik terlalu baik, aku tidak pernah memikirkannya.
hanya berharap ke depan kita bisa melayani Kaisar bersama. Kaisar puas sekarang, Yiren. Kembali duduklah. Ibu Suri, hamba tidak ingin merusak kebahagiaan pesta ulang tahun hari ini, tapi Yang Mulia, terpesona oleh sihir wanita ini. Hamba harus memberikan nasihat. Harap Ibu Suri memaafkan. Perdana Menteri Su, apa yang begitu serius? Hari ini pasukan pengawal menemukan surat dari Pangeran Nanpu. Pangeran Nanjin, sejak Shen masuk istana, menghilang dari Yujing, tidak ada kabar. Shen Si pernah menjadi selir pangeran, hamba tidak bisa tidak curiga. Apakah keduanya memiliki rencana tersembunyi? Ternyata benar mereka saling berkirim surat. Ini memang tulisan tangan permaisuri. Apakah Yang Mulia tidak percaya pada hamba? Yang Mulia ingin mendengar langsung darimu. Ini bukan tulisan tangan hamba. Hamba tidak pernah menulis ini. Dalam surat itu, disebutkan hubungan yang erat dengan Shen Si. Dan ada pertukaran barang. Yang Mulia bisa memeriksanya dengan mengirim orang. Periksa di istana Jiaofang. Baik. Selir Su dan hamba selalu tidak akur. Keluarga Su sebagai keluarga Selir Su tentu juga tidak bisa menerima hamba. Semoga Yang Mulia memeriksa dengan jelas. Lapor pada Kaisar di kamar tidur istana Jiaofang. Ditemukan kotak kayu kecil yang terkunci di dalamnya adalah surat pernikahan permaisuri dan pangeran, rambut dan setengah keping giok. Kenapa kau menyimpan ini? Apakah kau masih tidak bisa melupakannya? Hamba tidak pernah bertukar surat pernikahan dengan Su Chen. Hamba juga tidak tahu kenapa kotak ini bisa ada di kamar tidur hamba. Kau benar-benar pandai berkelit, bukti sudah di depan mata. Kau masih tetap tidak mengaku. Ini adalah benda kepercayaan pasangan setelah pernikahan di Nanjin. Melambangkan cinta dan kepercayaan pasangan. Keharmonisan abadi jika kau tidak bisa melupakannya. Mengapa kau menggoda Yang Mulia? Hamba memang memiliki banyak kontroversi di masa lalu. Tapi sekarang hamba sudah kehilangan segalanya. Yang bisa diandalkan hanya Yang Mulia. Semua yang terjadi hari ini. Jika ingin menuduh, pasti ada alasan. Bangunlah, aku percaya padamu. Kaisar, dia menipu Anda. Dia tidak mencintai Anda, Anda rela ditipu olehnya. Diam, kalian pikir apa yang kalian lakukan? Aku tidak tahu. Kaisar terlalu memihak Shen Si, meskipun benda-benda ini tidak bisa dijadikan bukti kejahatan. Tidak bisa begitu saja diabaikan. Hamba bersedia menerima pemeriksaan apapun. Kalian semua tidak bisa menerimanya. Lipei buku tulisan. Baik. Apa yang Kaisar lakukan dengan buku tulisan ini? Lihat baik-baik, ini adalah tulisan Ashu sekarang. Kaisar membersihkan namanya dari kecurigaan. Harus seperti ini. Kembali pada Ibu Suri. Sejak saya meninggalkan utara bertahun-tahun yang lalu, setiap hari saya berlatih menulis dan membakar kerinduan saya pada Yang Mulia. Begitu 3 tahun, bagaimana mungkin sama seperti dulu? Su Xiang menggunakan tulisan tangan saya yang dulu untuk menipu Yang Mulia, tidak tahu. Kaligrafi saya sudah jauh lebih baik. Saya tidak sudi melakukan hal seperti itu. Semuanya adalah hasil penyitaan surat oleh pasukan pengawal istana. Su Xiang Yang Mulia pernah mengeluarkan dekret untuk membakar keluarga Shen saya sampai habis. Selain kamu, siapa lagi yang bisa memiliki tulisan tangan saya saat masih di kamar? Su Xiang, kamu tahu kesalahanmu. Saya tidak berniat menyakiti keluarga Shen. Semua ini saya lakukan demi keamanan negara. Ayahku hanya memikirkan negara. Kamu demi wanita ini, sekali lagi menolakku tidak apa-apa. Sekarang masih mau menyalahkan ayahku. Keluarga Su satu persatu tidak mau melepaskannya. Ashu, kenapa kamu? Ada racun di dalam anggur. Aceng, apakah aku tidak akan hidup lagi? Kita baru saja punya anak. Ashu, tidak mungkin. Pasti tidak apa-apa kalau kamu mati. Aku juga tidak akan hidup sendiri. Apa yang Mulia katakan ini omong kosong. Negeri yang besar ini membutuhkanmu, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Harus menyelamatkan anak. Ashu, tenang, saya pasti akan melindungimu dan anak. Pasti. Selidiki untuk saya. Saya ingin tahu siapa yang berani membahayakan nyawa permaisuri dan pangeran kemari. Su Xiang dan Supin ditahan, saya akan menginterogasi sendiri. Yang Mulia, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Laporkan pada Yang Mulia. Nyonya dan janinnya sudah tidak apa-apa. Saya akan membuat obat dulu. Yang Mulia, tidak tahu siapa yang tidak bisa menerima saya dan anak. Kalau saya menghalangi jalan, saya rela minggir.
Tapi anak saya tidak bersalah. Ashu tenang. Saya pasti akan memberikan keadilan padamu siapapun itu. Saya akan menghukum berat untungnya kamu dan anak. Semuanya baik-baik saja. Yang Mulia ada di sini. Saya dan anak akan baik-baik saja. Saya yang tua ini, gagal mendidik anak rela menerima hukuman. Tapi putri saya sekarang menderita penghinaan di Istana Dingin. Saya khawatir siang dan malam di istana. Juga tidak berdaya. Saya belum menyelidiki tuduhanmu terhadap Ratu. Kamu malah memanfaatkan jasa untuk memohon ampun bagi putrimu. Lebih baik pikirkan bagaimana menggunakan jasamu kepada kerajaan untuk menyelamatkan nyawa keluarga musuh. Kamu masih berani datang. Kamu membuat gelar saya dicabut. Terkurung di Istana Dingin ini ayah saya tidak akan membiarkanmu. Di pesta Kiksi, saya hanya minum teh yang kamu sajikan. Teh saya hanya disentuh oleh pelayan pribadimu. Bagaimana bisa saya yang menyakitimu? Jelas-jelas kamu yang menyakiti saya. Si manis sudah mendapatkan kasih sayang kaisar dan mengandung anaknya. Apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin keluarga Su membayar 76 nyawa untuk keluarga Shen. Hanya dengan kamu, gadis yatim piatu tanpa tempat bergantung, bisa melawan keluarga Su. Kamu harus menyaksikan dengan baik bagaimana saya melawan keluarga Su. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Saya sebenarnya tidak hamil. Menipu kaisar, saya akan melaporkanmu. Kamu pikir kamu bisa keluar? Tidak lama lagi, saya akan membuat keluarga Su berkumpul bersama. Shen Shu, saya akan melaporkanmu. Katanya kamu baru saja mengunjungi Supin. Dia sangat marah. Saya memang tidak cocok dengannya. Sekarang kesalahannya terbongkar. Tentu saja tidak rela. Kamu tidak cocok dengannya. Apakah kamu menyimpan dendam padanya? Apa maksudmu? Dia ingin membunuh anak kita. Saya tidak boleh marah. Bukan itu maksudku hari ini Susiang. Datang menemui aku untuk memohon ampun bagi putrinya, sikapnya sangat angkuh. Aku menyuruhnya merenung di rumah tapi dia bilang, ingin berhadapan denganmu di istana. Aku tidak ingin. Kamu berada dalam bahaya lagi. Aku bersedia kaisar. Semua ini terjadi karena aku. Seharusnya aku yang menghadapinya sendiri. Ashu, sejak kamu kembali ke istana, aku ingin melindungimu tapi selalu ada saja halangan. Kaisar tidak perlu kesal, kita sudah terlalu banyak menghadapi hal-hal yang tak bisa kita kendalikan, bukan? Nyonya, sudah waktunya minum obat. Aku lelah, tidak bisa menemani kaisar lagi. Minumlah obatmu, istirahatlah lebih awal. Tampaknya semua ini harus berakhir. Apakah obat ini masih perlu diminum? Buang. Setelah keluarga Su jatuh, anak yang tidak pernah ada ini harus membantuku untuk pukulan terakhir. Tuanku kaisar sekarang benar-benar peduli padamu. Jika dia tahu kamu menggunakan anak untuk menipunya, hubungan kalian benar-benar akan hancur. Keluarga Shen mati sia-sia juga ada andilnya. Bagaimana aku bisa tenang menghabiskan hidup bersamanya? Ya? Sudah bertemu dengan Nona. Paman Jiang. Paman Jiang tidak menyangka mata-mata ayah benar-benar bisa menghubungi mantan murid. Hamba ini berhutang budi pada Jenderal Shen. Keluarga Shen mati sia-sia, sekarang Nona membutuhkan. Hamba akan melakukan apa saja. Su Xiang besok pasti tidak akan membiarkanku dengan mudah. Besok di istana, aku akan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Hamba sudah mengumpulkan bukti dari mantan murid dan mengirimkannya ke para pejabat semua orang di istana. Tidak puas dengan kekuasaan Su Xiang yang sudah lama, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Terima kasih Paman Jiang. Nona Ibu Suri, sepertinya sudah lama tidak ikut campur urusan istana. Tapi kamu juga harus waspada. Permaisuri tiba. Kaisar aku. Putri
Putri keluarga Shen mengadukan Perdana Menteri Su, memfitnah keluarga saya berkhianat pada negara, menghancurkan nama baik keluarga Shen yang setia, menyebabkan keluarga Shen 76 orang tewas tanpa alasan. Sekarang semua bukti kejahatan diserahkan kepada Yang Mulia. Mohon Yang Mulia menghukum pejabat jahat, agar keluarga Shen mendapat keadilan. Keluarga Shen sungguh tragis, ya bagaimana bisa begini? Sungguh. Permaisuri bangunlah. Yang Mulia, tuduhan keluarga Shen berkhianat pada negara sudah diputuskan lama, apalagi yang bisa dipermasalahkan permaisuri. Masih ada apa lagi yang bisa dibantah? Bantahan. Kau pikir dengan 3 permaisuri dari keluarga Shen, masalah ini tidak akan ada yang tahu lagi? Keluarga Shen berkhianat pada negara. Saya hanya menjalankan perintah mengenai eksekusi keluarga Shen. Itu untuk meringankan beban raja. Apa salahnya? Saya tidak pernah mengeluarkan dekret untuk mengeksekusi keluarga Shen. Perdana Menteri Su berani bertanya pada siapa kau mendengarkan perintah. Siapa sebenarnya? Hamba setia pada Yang Mulia. Tentu saja menjalankan perintah raja. Omong kosong. Perdana Menteri Su tidak mau mengakui kesalahan menipu raja. Jemput dia bawa pergi. Tunggu sebentar. Hamba demi naik tahtanya Yang Mulia. Menyingkirkan lawan politik bekerja keras. Kau hanya menikmati hasilnya, apa hakmu? Menghukum hamba. Raja yang melanggar hukum pun dihukum sama dengan rakyat biasa. Bawa dia ke penjara menunggu pengadilan. Lepaskan. Di ruang sidang ini, siapa yang berani menghukum hamba? Cepat, ada yang memberontak, lindungi raja. Berhenti, lepaskan dia, aku akan memaafkanmu. Keluarga kerajaan tidak bisa dipercaya, kau pikir aku akan percaya padamu? Keluarga Shen sudah memberikan begitu banyak. Pada akhirnya mendapatkan apa? Niat jahat. Apa hakmu membicarakan keluarga Shen? Kalau aku tidak merencanakan sesuatu, aku akan dihabisi. Kau berebut kekuasaan membentuk klik. Kenapa bicara dengan begitu muluk? Bicara lebih banyak, tidak ada gunanya kecuali tanda tangani surat turun tahta. Jangan tanda tangan pun dia tidak akan melepaskan kita. Diam. Kamu berani. Su Chen. Kita pergi. Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Lepaskan dia, Yang Mulia ingin membunuhnya. Kalau bukan karena dia, kita mungkin tidak akan bisa selamat. Ashu, kamu datang dulu. Yang Mulia, turunkan pedang dulu, saya akan datang. Kamu masih memikirkan dia. Masih Shuer yang tahu menyayangi saya, jauhkan pedang. Kaisar, mari kita bicara baik-baik. Kamu benar-benar tersembunyi. Kamu menghilang tanpa suara di Yujing. Bisa juga menyamar masuk ke istana saya. Yang Mulia terlalu memuji. Saya hanya menyelamatkan Shuer dari penderitaan. Ashu sudah tidak dalam bahaya. Mengapa pasukan ini tidak ditarik? Mereka ternyata setia kepada kamu. Ashu, kemari. Shuer. Ashu. Su Chen, jangan sentuh dia. Semua orang keluar. Shuer. Kamu lupa di depan makam keluarga Shen. Kamu bersumpah apa? Dia tidak bisa menghindari kesalahannya. Saya yang tidak melindungi kamu, tidak melindungi keluarga Shen. Jika kamu mau, saya bersedia memberikan nyawa untuk menghibur arwah keluarga Shen, tapi kamu tidak boleh percaya dia. Mengapa sampai seperti ini kalau tahu begini? Dulu kenapa kamu tidak peduli dengan keluarga saya, bahkan memerintahkan pembunuhan? Saya tidak pernah memerintahkan pembunuhan keluarga Shen itu, Su Xiang. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskan, kenapa kamu tidak bilang, bahkan mengurung saya? Waktu itu kamu sangat sedih, dan saya lalai sehingga keluarga Shen mengalami musibah. Dan Su Xiang, dia tidak akan melepaskan kamu. Saya tidak boleh membiarkan kamu masuk ke bahaya lagi. Walaupun dia tidak memerintahkan, dia juga membiarkan. Kalian tidak bisa kembali ke masa lalu lagi, ikutlah denganku. Ikutlah denganku, aku akan melepaskannya. Ashu, jangan pergi. Aceng, dia benar.
Kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Kamu suruh pasukan mundur dari istana, aku akan ikut denganmu. Pergi. Ashu, kamu lupa ya? Kita punya anak. Anak. Tidak ada anak sama sekali. Apa yang kamu katakan? Aku bohong padamu. Aku minum obat yang bisa membuatku terlihat hamil. Aku yang merancang Su Xiang. Kamu terus menunda untuk membela keluarga Shen. Maka aku akan membuat mereka membayarnya. Dan kita tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Ashu, kamu bohong padaku. Kita tidak punya anak. Zhu Chen, kamu tidak bisa. Mengapa kamu kembali? Kamu seharusnya kembali ke Nanpu. Shuer. Sejak zaman Nanjing, aku tahu kamu memanfaatkanku. Aku berencana setelah berkuasa, akan menyiksamu dengan baik. Tapi aku tidak tahu kapan mulai menyukaimu. Aku tahu kamu ingin pulang. Jadi aku rela menjadi sandera. Zhu Chen. Maaf. Shuer, tidak apa-apa. Jangan menangis. Aku rela melakukannya. Sayangnya kamu bukan permaisuriku. Di kehidupan berikutnya, jadilah permaisuriku. Zhu Chen. Zhu Chen, maaf. Ratu bersekongkol dengan pihak luar untuk membunuh kaisar. Tangkap dia. Berhenti. Dia masih terikat dengan sandera Nanjing, bekerja sama dari dalam dan luar. Su Xiang sudah meninggal kekacauan di istana. Apa kamu masih mau mempertahankan kekuasaan ini? Masukkan ratu ke penjara, tunggu keputusan. Tunggu. Tahan di istana Jiao Fang, tunggu keputusan. Kamu? Jika bukan karena Anda, mengapa situasi ini? Jika Anda tidak menangani masalah ini dengan benar, keluarga Ai akan segera membuang Shen. Shuanger. Sekarang balas dendam. Istana. Kenapa masih tidak bahagia? Tuan, jangan lakukan ini. Kenapa kau datang? Kau tahu hidupku. Apa yang paling disesali? Jatuh cinta padamu. Saya menyesal kedua. Menjadi kaisar yang rusak. Ashu, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan. Tidak akan. Yang Mulia, tenang, dan sekarang balas dendam saya telah dilaporkan. Kau masih kaisar. Tapi kau dan aku tidak ada lagi. Kau tidak mencintaiku. Aku bersumpah dalam hatiku. Tidak ada lagi Ashu. Hanya ingin membalas dendam. Belum lagi. Apa yang Anda inginkan? Bukankah sudah lama mendapatkannya? Aku tidak bisa melakukan apapun. Aku hanya ingin hatimu. Hatiku. Hatiku sudah mati bersama keluarga Shen. Saya tidak percaya. Paman Jiang. Gadis itu ikut aku. Yang Mulia sedang mabuk. Tidak akan ketahuan diserang, ayo pergi dengan ayah mertua. Tapi ada Ibu Suri. Ibu Suri adalah pelakunya.
Hanya ada satu dari keluarga Shen. Kau harus hidup. Cepat, aku mohon kau pergi. Tuan, ayo pergi. Cepat. Aceng. Kau bangun, Aceng. Aceng, ada apa denganmu? Aceng, bangun, Aceng. Ayah mertua Jiang. Darah. Racun darah Suiren harus menggunakan darah wanita. Darah dari hati wanita untuk menetralkannya. Kalau tidak dalam sekejap, Yang Mulia pasti akan meninggal. Gunakan darahku. Nonaku, Aceng, apakah kamu akan menikahiku? Ashu, aku hanya akan menikahimu. Yang Mulia, Anda sudah bangun. Yang Mulia ini. Tidak benar. Semalam aku jelas-jelas di istana Jiaofang sekarang. Kenapa aku di istana Yuan? Katakan. Yang Mulia. Semalam Anda pergi menemui permaisuri. Permaisuri saat Anda tertidur ingin pergi, tapi menemukan selirsu memberi Anda minuman beracun. Racun ini sangat sulit dinetralkan. Harus menggunakan darah dari hati wanita untuk menetralkannya. Jadi, Darah hati siapa? permaisuri. Ashu sekarang di mana? Hamba tidak tahu. Semalam adalah Kasim Jiang yang mengantar Anda kembali. Kasim Jiang, mari kita temui dia. Ibu Suri, hamba selalu ingin bertanya pada Anda. Mengapa Anda tidak membiarkan keluarga Shen? dua kakak laki-laki hamba. Semuanya adalah bawahan keluarga Shen. Dalam pertempuran dengan Nanpu semuanya gugur. Keluarga Shen yang sombong dengan pasukannya. Sekarang kesalahan sudah terjadi. Hamba tidak ingin mengejar lagi. Kasim Jiang, kamu. Ibu Suri, hutang budi keluarga Shen harus hamba bayar. Ibu Kasim Jiang. Anda memiliki hubungan lama dengan keluarga Shen. Yang Mulia, Anda sudah tahu. Ibu Suri yang membenci keluarga Shen, lalu bekerja sama dengan keluarga Su untuk menjebak keluarga Shen. Nona Shen tidak mengkhianati Anda. Dia menikah ke Nanjin, memutuskan hubungan Nanjin dengan pangeran kedua. Anda baru bisa naik tahta. Keluarga Shen dan Anda sudah dimanfaatkan oleh Ibu Suri dan keluarga Su. Jangan salahkan dia. Tahta tidak stabil. Dia hanya ingin Anda duduk dengan aman di tahta. Itu sebabnya dia menyembunyikannya dari Anda. Jiang Gonggong, Ashu kemana? Jiang Gonggong di mana Ashu? Dengan perintah kaisar yang diberkati oleh surga, keluarga Shen penuh dengan kesetiaan. Angkat Jenderal Shen sebagai Adipati Shen. Bangun monumen jasa ditempatkan di kuil leluhur. Demikianlah titah kaisar sejak Yang Mulia 3 tahun lalu mengurangi pajak. Rakyat hidup damai dan makmur zaman kemasan yang damai. Baru-baru ini para menteri banyak memberikan saran. Mereka sangat tertarik dengan pendirian sekolah perempuan. Gagasan para menteri sebenarnya berasal dari Jiangnan. Tentang pendirian sekolah perempuan. Jelaskan lebih detail. Sekolah perempuan tidak hanya mengajar membaca dan menulis, tetapi juga mengajarkan menyulam dan menenun. Jadi para menteri ingin meniru. Mendirikan sekolah perempuan ini adalah hal yang baik. Tetapi saya akan mengurusnya sendiri. Ayo kita pergi menyamar.
untuk melihat sekolah perempuan ini. Ini benar-benar negeri yang kaya. Benar Yang Mulia, lihatlah.